Ternyata banyak banget seller itu yang rugi guys. Nggak bisa bayar barang yang udah dia beli, yang tempo, nggak bisa bayar supplier, atau mungkin nggak bisa bayar lah pokoknya. Mungkin paling parahnya sampai nggak bisa bayar operasional atau gaji karyawan karena sebenarnya tokonya rugi. So guys, di video kali ini gue akan bahas mengenai kesalahan seller online, kenapa bisa rugi. Padahal jual harga produknya nggak salah. Sebelum itu, like dulu yuk para seller, jangan pelit untuk like. Gue mau like ini tembus sampai di atas 100 like. Kira-kira bisa gak ya? Ya bisa lah, kalian aja pelit untuk like. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys sudah like. Langsung kita masuk ke topik pembahasannya. Admin fee. Masih banyak seller, terutama yang terbiasa jualan offline dulunya, menghitung margin berdasarkan rupiah. Padahal itu salah. Karena biaya yang dikeluarkan, yang kita keluarkan sebagai seller, itu kebanyakan menggunakan persen. Persen dari harga jual. Dan kebanyakan seller juga, mungkin yang terbiasa berdagangnya offline, itu menghitung keuntungan dari rupiah, bukan dari persen. Sedangkan, ya kita jualan di online, kita pakai persen. Everything itu pakai persen. Kalau kalian bingung, kalian bisa menggunakan Excel atau Google Sheet aja sebenarnya. Biar sekalian bisa tracking margin kalian. Sebagai contoh, produk botol minum, modal 50.000, harga jual 70.000, admin fee 12%, yang berarti 8.400, yang berarti margin kalian 11.600 sebesar 17%. Nah, kebanyakan seller kalau ditanya, oh, untung kamu berapa persen? Pasti bingung, oh kita nggak pakai persen sih, kita pakainya rupiah. Satu barang, untungnya 5.000 perak. Nah, 5.000 peraknya itu berapa persen? Dia nggak tahu. Dan itu yang salah. Sedangkan potongan admin fee atau biaya layanan itu dihitung pakai persen. Contoh 12%. Ya otomatis kalian harus potong dari harga jual kalian pakai persen. Jadi nggak bisa tuh hitung-hitung pakai rupiah. Untuk lebih detailnya kalian bisa menonton video yang ini karena gue udah cukup banyak dan detail menjelaskan hal tersebut. Dan sampai hari ini, gue tahu banyak dari kalian tidak menonton dan salah menghitung. Jadi gue mau remind ke kalian lagi karena tahun 2025 ini kalian harus pintar mengelola margin kalian. Dan buat teman-teman yang masih bimbang kira-kira mau naikin harga atau enggak, takutnya berimpact nih ketika kalian mau naikin harga, omset malah turun, orderannya menurun. Tapi kalau kalian nggak naikin harga, nanti nggak bisa bayar operasional karena ada kenaikan bahan baku atau kenaikan admin fee atau mungkin kalian salah hitung. Nah, itu kalian juga nggak usah bingung. Kenapa? Kalian juga bisa menonton video yang ini karena udah banyak dan cukup detail juga gue jelaskan. Jadi sebenarnya gue udah cukup banyak membahas, cuman kalian belum nonton aja nih guys. Kenapa? Gue sangat menekankan perhitungan margin di tahun 2025. Mumpung masih awal tahun banget. Karena ini sangat penting buat kalian ekspansi bisnis kalian di tahun 2025. Karena di tahun 2025 ini akan jauh lebih kompleks. Banyak biaya-biaya yang harus kalian keluarkan, belum lagi ada affiliate. Tapi jangan sampai salah juga. Terlalu tinggi harga jual, nanti malah nggak laku. That's why kalian harus menonton dua video yang tadi yang gue sebutkan dan tentunya nonton video ini juga sampai habis. Paket retur. Nah, ini juga merupakan keblunderan para seller karena banyak dari seller tidak menghitung yang namanya paket retur. Baik kalian yang COD maupun non-COD, kalian juga harus menghitung ada yang namanya paket retur. Apalagi buat kalian semua nih yang metodenya COD. Kita tahu sendiri, banyak banget kasus-kasus kurir itu tidak mengembalikan paket COD. Atau mungkin balik ke kalian, produknya bisa berbeda. Atau mungkin hilang. Atau mungkin tidak dikasih tahu ke kalian. Kalian harus ngecek satu-satu. Nah, ini kan harus dihitung biayanya. Khususnya buat kalian yang mengaktifkan fitur COD, padahal ini juga cost loh. Karena bisa jadi barang tersebut hilang atau rusak di jalan gara-gara COD. Baik gagal kirim dari ekspedisi, atau ditolak sama customer COD dengan alasan kepencet anak. Hahaha, basic gak sih alasan kayak gitu? Jadi sebenarnya kalian harus ada biaya khusus retur paket. Misalnya kamu menjual 1000 unit produk dalam sebulan, tetapi ada 30 produk yang retur atau rusak. Please guys, kalian harus bener-bener perhatiin video ini, karena ini bener-bener pakai perhitungan, pakai rumus. Kalian juga boleh screenshot, yang penting kalian like aja, dan ini free. Oke, misalnya kamu menjual 1000 unit produk dalam sebulan, tetapi ada 30 unit produk yang diretur atau dirusak. Harga modal per unit itu contoh 50.000, harga jual per unit contoh 80.000. Biaya total produk rusak dan retur itu 30 dikali 50.000 sama dengan 1.500.000. Biaya retur per produk terjual 1.500.000 dibagi 970 sama dengan 1.546. Yang jadi, 1.546 per produk harus dialokasikan ke harga jual untuk menutupi biaya retur dan barang rusak. Jadi, harga jual kamu bukan 80.000 lagi, melainkan 81.546.
Ini sudah ditambahkan biaya retur atau paket hilang. Cuman, cara perhitungan ini sudah kamu dapatkan dari data penjualan kamu at least beberapa bulan ke depan untuk memastikan tingkat retur kamu. Kalau dari 1000 produk terjual dan retur 30, berarti kan sebesar 3%. Ini juga ada gambaran umumnya lah guys, kayak berapa persen sih yang oke, biar kalian tuh nggak over juga. Jangan sampai retur kalian tuh ternyata secara persentase tuh tinggi banget dan ini bahaya. Fashion dan pakaian itu 10-20%, ini masih wajar. Elektronik dan gadget 5-10%, kosmetik dan skincare 2-5%, makanan dan minuman 2%, produk digital atau software hampir 0%, aksesoris dan barang kecil 3-7%. Yang berarti, standar umum di bawah 5% sangat baik, bisnis sehat, minim retur, 5-10% masih wajar tapi perlu diperhatikan. Di atas 10% perlu evaluasi, bisa ada masalah pada produk, deskripsi, atau pengemasan. Di atas 20% terlalu tinggi, bisa merusak profit dan reputasi bisnis. Kira-kira nih, kalian sudah menghitung belum guys? Paket retur dan hilang kalian tuh di angka berapa persen biar kalian punya gambaran, jangan sampai kalian tidak masukin ke harga jual. Tapi kok boleh gak sih kita tidak menghitung supaya memang harga jual mau segini? Ya silahkan aja. Di sini gue hanya menjelaskan biar kalian jangan sampai rugi dan tidak menghitung, apalagi kalau paket retur kalian itu tinggi banget. Karena paket COD lumayan sensitif, apalagi di video gue sebelumnya di TikTok, gue sempat membahas. Bahkan gue mendapatkan banyak views ketika membahas hal ini, dan ternyata banyak seller merasakan hal tersebut. Nggak sedikit seller jual produk apa, returnya produk apa. Jualan fashion, retur COD, baliknya bisa phone holder lah, kompor lah, blender lah. Hahaha, unik-unik dah. Kalau kalian punya cerita lucu juga boleh komen ya, ceritain. Menghitung biaya promosi atau iklan. Nah, sebenarnya ini bisa kalian prediksi walaupun nggak bisa dibilang 100% valid. Karena banyak faktor banget yang harus dipertimbangkan. Tapi ada satu hal yang mau gue bahas. Kalau harga jual produk kalian itu rendah alias di bawah 50.000, ini agak sulit untuk diiklankan apalagi kalau di bawah 30.000 harga jualnya. Nah, cara akalinnya gimana biar kita bisa tetap iklanin produk yang harga jualnya itu tergolong rendah, apalagi udah harga jualnya rendah, marginnya juga tipis-tipis. Ini gimana caranya biar kita bisa tetap iklanin dan tetap nggak boncos tapi kenceng? Karena berat nih kalau kalian mau hitung berapa persen dari biaya iklan, CPC atau cost per klik dan sebagainya, mau bilang harus 10%. Kalau harga 20.000, 10% untuk biaya iklan aja cuma 2.000. Nah kalau ini banyak cara, tapi yang paling penting adalah fokus ke marketing agar customer membeli banyak produk. Ingat ya guys, kalau misalnya kalian menjual produk harga 20.000, margin kalian 10% 2.000. Terus kalian berharap ROAS kalian atau penggunaan biaya marketing kalian cuma 10%. Oke? Sedangkan profit kalian 2.000. Modal harian, kayak misal di Shopee, itu aja minimal 5.000. Kalau misalnya di TikTok Shop, minimal per campaign itu 100.000. Di Ads Manager untuk Meta Ads juga 100.000. Tokopedia tergantung, tapi rata-rata kayak 16.000, 24.000, ada yang 36.000 tergantung bid kalian. Lu bayangin, margin lu cuma 2.000, tapi gimana? Kayak lu pasti boncos gak sih kalau kayak gini caranya? Jadi bukan cuma 20.000, tapi kalian bisa buat customer beli 3 barang. Jadi 3 kali 20.000 sama dengan 60.000 omset kalian. Nah kalau kayak gini kan better dong, apalagi bisa dibuat 5-8 barang per invoice. Jadi gue nggak akan bahas di video ini ya, takutnya kalian salah paham karena terlalu banyak faktor dan case by case. Cuman yang paling umum dan oke, biaya iklan itu sebesar 10-13% lah kalau jualan di online. Otomatis, margin kalian harus di atas itu. Kalau ditambah admin fee 12%, yang berarti anggap aja lah margin kalian 25-30%. Itu hanya untuk keperluan biaya-biaya. Oke guys, ini adalah video yang penting banget buat kalian semua. Jadi make sure kalian nonton sampai detik ini. Dan terima kasih kalian sudah nonton sampai detik ini. Dan please guys, notice lah bahwa menghitung paket retur, menghitung kerugian, atau mungkin menghitung mengenai biaya iklan, itu harus benar-benar diperhatikan. Apalagi di tahun 2025 ini, kalian harus bisa ekspansi. Udah banyak biaya yang harus kalian keluarkan, udah banyak platform marketplace yang lagi growing, dan kalian harus masuk ke zona itu. Dan kalian juga harus tahu, kalian yang tahu lah, produk kalian tuh marginnya berapa, harga jual di market berapa, seberapa laku, itu kalian semua yang tahu, dan gue tidak tahu karena gue tidak login toko kalian. Kecuali toko-toko klien gue tahu. Tapi kalian yang tidak mempunyai kayak gua pegang tokonya, atau kalian mau urus sendiri, kalian harus mengetahui hal-hal kayak gitu guys. Cuman saran dari gua, selalu cek apakah harga tersebut oke atau enggak.
jangan sampai terlalu mahal jadinya menutupi potensi market lebih luas. Kemudian dihitung juga jangan sampai nggak ada spare untuk kebutuhan biaya promosi, dan semangat buat kalian semua. So guys, thank you so much sudah menonton video ini sampai detik ini, dan Rio Gandhi senang banget karena kalian menonton video ini sampai habis, dan gua happy banget karena banyak project banget gue ke depannya, dan ya, good luck buat kalian semua. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan silahkan nonton video-video gue yang lain, karena kita jangan ngebahas soal jualan online doang guys, tapi kita harus bahas soal psikologi, marketing, dan marketing ini bisa digunakan juga untuk bisnis online, dan ini penting banget buat kalian sebagai business owner. Dan guys, sekali lagi terima kasih, dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke link di bawah ini, dan buat teman-teman semua di sini yang pengen pakai jasa konsultan gue, tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue bedah, gue datang ke kantor kalian, ke kota kalian, ke negara kalian, atau mungkin toko lu pengen gue handle iklannya, bahkan gue punya project ke depannya di mana toko lu bisa gue manage, termasuk kegiatan promosinya, dan hubungi ke nomor ini guys. Kemungkinan nanti bakal seru banget lah, gue banyak plan banget untuk konsul gue yang kayak gini guys. Oke guys, sekali lagi terima kasih, Rio Gandhi, peace out.